Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya dia hadir di tempat ini. Firman-Nya berkata bahwa dia hadir di bait kudusnya. Dan saat ini setiap kita mau imani, mau percaya, mau yakin, dia hadir di tempat ini dan siap untuk melawat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan mulai. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biarkanlah hanya dia, Tuhan yang layak kita sembah, kita tinggikan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang berkuasa, mulia namamu. Sama-sama kita mau katakan
bergebu-gebu di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kita percaya ada api Tuhan di tempat ini, ada semangat yang daripada Tuhan di tempat ini. Mau lebih lagi bersuka cita Bapak Ibu? Coba toleh kanan kiri dan katakan bersuka cita lebih lagi, bersuka cita lebih lagi, bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Engkau yang terbenar Tuhan, Engkau yang termulia.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Akan berikan kau sorak-sorai lebih lagi. Dalam hidup Bapak Ibu yang terkasih. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia. Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa ya Bapak Ibu. Dan biarlah setiap kita mempunyai iman yang besar, iman yang menyala-nyala, iman yang luar biasa di dalam Dia. Karena memang benar Dia hidup, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dan firman-Nya berkata, Dia mengasihi kita semua. Dia mencintai kita semua. Terbukti pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurah buat setiap kita orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi percaya kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ku hidup
tempat ini Tuhan. Kami percaya api kemuliaan Tuhan itu ada, siap untuk mengurapi setiap hidup kami. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kemuliaan terjadi, kuasa demi kuasa terjadi di tempat ini. Terima kasih
kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami sampai pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menarik setiap kami untuk kami boleh hadir di tempat ini dengan kerinduan yang dalam. Kami selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau dan menaruh pengharapan kami penuh kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan yang kekal, yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Asal kami mau percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saat kami percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami percaya kemenangan Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Bapa yang sangat baik. Agar pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kau hadir bersama kami Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, siap untuk menjamah setiap pribadi demi pribadi yang hadir dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami pasti diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan hari lepas hari Tuhan. Kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Mungkin saat ini banyak yang lemah, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan kami. Mungkin saat ini banyak yang kami mengalami kesedihan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menghibur dalam hidup kami. Terlebih banyak dari kami yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, terlebih yang ada dalam masalah apapun, kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertetapkan langkah kami untuk iring Tuhan terus dalam hidup kami sampai akhir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hidup kami. Saat ini Tuhan berikan kami hati yang murni, hati yang tulus, untuk kami selalu mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami Bapa, membawa kami dapat memahami Engkau Tuhan dengan pemahaman yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba yang tidak bisa apa-apa, yang lemah, yang bodoh. Tapi kami percaya Roh Kudus yang senantiasa terus mengerjakan di dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang lain di TPAW, diberkati oleh Tuhan. Terus Tuhan pakai memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu ditaburkan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati sepakat, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini memenuhi hati pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji lagi, shalom. Bapak kasih Tuhan. Memang cuacanya kurang baik ya. Waktu memang kurang baik saya lihat ya. Banyak sekali batuk pilek ya. Ada beberapa jemaat juga diaken yang sakit ya. Kalau kita masih sehat, puji Tuhan ya, luar biasa, dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan tentang, saya mengambil tema tentang doa.
berdoa itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Saya diingatkan beberapa hari di dalam hati saya, di dalam pikiran saya itu terus rasanya Tuhan itu berkata harus lebih lagi berdoa, harus lebih lagi berdoa. Ya. Karena ada slogan yang mengatakan nafas orang percaya itu doa. Jadi kita bisa kuat, Bapak Ibu, kalau kita berdoa, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kita lemah, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita harus tahu, harus mengerti konsep doa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus tahu, Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu mengoreksi bagian dalam kita, Bapak Ibu. Hati kita yang Tuhan koreksi. Jangan sampai Tuhan dapatkan posisi kita sebenarnya sudah mulai berkurang. Karena spiritmu, rohmu sudah ada di dalam materi. Jangan sampai, Bapak. Tapi berusahalah roh kita ada di dalam kecintaan kita dan kasih kita akan Tuhan, Bapak. Ya. Sehingga setiap kita datang beribadah seperti pada pagi hari ini, kita datang karena rasa cinta kita akan Tuhan, Bapak. Tidak ada motivasi apapun, Bapak, tidak ada. Dan kita mau belajar, Bapak Ibu, ya. Kita belajar, kita buka dulu di dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ini doa Bapak kami, ya. Banyak mungkin dari kita yang sudah tahu, ya. Hafal mungkin, ya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Ya, boleh Bapak Ibu saya undang kita bagi berdiri, ya, karena tidak banyak, cuma 8 ayat, ya. Saya ajak kita baca bersama-sama. Saya ayat 5, terus Bapak Ibu ayat 6, nanti terakhir kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Firman Allah berkata ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di sembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13 sama-sama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, Bapak Ibu, ya. Pagi hari ini kita belajar tentang doa. Sekali lagi saya katakan, ya, bukan karena doa yang kita lakukan dengan rutin, Bapak Ibu, kemudian itu menjadi sesuatu yang benar, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Tapi sebenarnya itu kurang tepat, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita perlu belajar bersama-sama. Ini cuma mengingatkan mungkin, ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam pokok doanya, doa Bapa kami, perhatikan dulu di ayat yang kelima, dikatakan Bapak Ibu, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Jadi di sini sebelum Tuhan Yesus mengajari muridnya bagaimana berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan itu bagaimana. Jadi Tuhan Yesus memberitahu lebih dulu. Tuhan bilang jangan berdoa seperti orang munafik, dikatakannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena kalau kita baca di dalam kitab Daniel, Bapak Ibu baca di rumah ya, kitab Daniel pasal yang ke-6 itu orang Israel ya, tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi ya, orang-orang kudus di perjanjian lama Bapak Ibu ya. Orang Israel itu kalau berdoa punya jam-jam waktunya ya. Disiplin Bapak Ibu, 1 hari 3 kali berdoa ya. Contohnya misalnya jam 6 pagi ya, jam 12 siang atau jam 3 sore ya. Memang nggak salah Bapak Ibu, berdoa 1 hari 3 kali tidak salah, nggak ada yang salah Bapak Ibu ya. Itu betul Bapak Ibu, dan itu dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Karena mereka punya waktu-waktu yang tepat diatur Bapak Ibu, waktunya Bapak Ibu ya. Jadi waktu jam doanya dikumandangkan ya, baik orang itu ada di mana, kemungkinan ada di pasar, dimanapun, nggak ada satu orang yang boleh menginterupsi ya, saat mereka sedang berdoa. Jadi betul-betul ketat peraturannya di zaman itu Bapak Ibu. Bahkan kebiasaan mereka berdoa itu, jadi kalau dia sedang ada dimanapun, dia harus berhenti berdoa dulu. Apalagi kalau di pasar, hari Senin, hari Kamis itu ada jam-jam waktunya hari pasar, ya. Jadi tidak salah memang Bapak Ibu, mereka melakukan hal itu tidak salah, ya. Karena memang dia sudah mempunyai jam-jam doa. Jadi waktu dia ada di mana, mungkin di pasar, ya harus berhenti Bapak Ibu ya. Tapi yang perlu kita tahu ya, karena hal itu maka orang Israel itu menempatkan jam doanya ya, di persis waktunya pasar ya. Contohnya misalnya tadi pasar ada jam 12, dia harus nyampe di pasar, jadi di sana dia berdoa. Itu yang salah Bapak Ibu ya. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus ya. Bukan jam doanya jam 6, jam 12, jam 3 sore, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang dikritik oleh Tuhan Yesus saat mereka melakukan doa, itu akhirnya diatur harus pada waktu di pasar ya. Ini yang salah Bapak Ibu, motivasinya yang salah ya. Jadi orang Israel pada waktu itu dia mempunyai motivasi supaya tepat jam 12 ada di pasar, dia berdoa supaya dilihat oleh orang ya. Makanya Tuhan mengkritik Bapak Ibu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, rata-rata semua melakukan doanya, sembayangnya dengan model motivasi yang salah, yang tidak benar. Bahkan Tuhan Yesus dia mengatakan orang yang seperti itu dia sudah mendapat upahnya, yaitu pujian dari manusia. Kelihatannya mereka mencintai Allah Bapak Ibu, padahal mereka mencintai diri mereka sendiri. Kelihatannya mereka suka berdoa, padahal mereka berdoa supaya dilihat oleh orang bahwa mereka orang-orang rohani ya Bapak Ibu ya. Dan hal yang seperti itu ya, yang Tuhan kritik dengan tajam. Tuhan nggak mau Bapak Ibu ya. Makanya saat kita berdoa yang Tuhan minta motivasinya harus benar Bapak Ibu ya. Dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu ya. Kalau tadi yang pertama motivasi kita penting Bapak, harus benar ya.
Setelah motivasi kita harus benar, dikatakan selanjutnya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Berarti kita harus berdoa adalah berdoa dengan rahasia. Bapak Ibu. Ya, jadi doa adalah aktivitas rahasia. Pada zaman dulu, Bapak Ibu, orang Ibrani ya, di dalam rumahnya itu selalu dia punya satu tempat, Bapak, satu ruangan khusus, ya. Dan ruangan khusus ini biasanya dibuat untuk menyimpan barang-barang yang berharga, ya. Jadi dia diberikan pintu yang kuat dikunci, Bapak. Dan ini yang disebut temeion, Bapak, ya. Dan Tuhan mengatakan berdoa harus masuk ke dalam temeion. Artinya, Bapak Ibu, tempat yang tersembunyi yang Tuhan minta. Supaya apa? Supaya waktu kita berdoa, waktu kita berseru kepada Tuhan, ya, kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka orang yang di luar nggak mungkin dengar, ya. Jadi kita punya ruang doa, ruangan khusus, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian, bahwa doa adalah aktivitas rahasia, Bapak Ibu, ya. Karena itu setiap kita orang yang percaya, kalau kita berdoa ya harus sifatnya rahasia, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita berdoa nggak perlu dibicarakan, diomongkan ke siapa-siapa, nggak perlu, Bapak Ibu. Ya, begitu juga kalau kita berpuasa nggak perlu, Bapak Ibu. Ya. Makanya yang Tuhan minta kita harus berdoa dengan rahasia, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama motivasinya harus benar, ya, di dalam berdoa. Yang kedua, berdoa kita harus rahasia, ya. Ya. Yang ketiga, dikatakan dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, ya. Seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Karena mereka menyangka banyaknya kata-kata, maka doanya akan dikabulkan. Tidak, Bapak, ya. Dan Tuhan mengkritik ini juga. Bukan panjangnya kata-kata, bukan berdoa yang diulang-ulang, bukan itu tapi yang dikritik Tuhan. Malah Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, Bapak. Ya, dikatakan kalau kita buka di dalam Injil Lukas 18 ayat 1, ya. Malah Tuhan Yesus mengajak supaya kita berdoa tidak jemu-jemu, Bapak, ya. Dikatakan Injil Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Jadi bukan ini yang dikritik oleh Tuhan. Bukan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, bukan karena panjangnya kita berdoa, bukan karena diulang-ulang, ya. Tapi yang dikritik oleh Tuhan karena sistem nilai kita, pola pikir kita, itu yang dikritik oleh Tuhan. Karena kita seringkali menganggap kalau doa yang panjang maka lebih berkuasa, ya. Kalau kita berdoa dengan panjang, Tuhan akan jawab doa kita. Itu yang dikritik oleh Tuhan, baik. Pola pikir kita, sistem nilai kita. Makanya akhirnya dikatakan kalau kita berdoa dengan bertele-tele disamakan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi penting, Bapak, pola pikir kita itu harus diubah, Bapak Ibu, ya. Ya, Tuhan tidak lihat panjang pendeknya kata-kata kita, ya. Bukan karena diulang-ulang, tidak. Semuanya itu baik, Bapak Ibu, ya. Tapi yang terpenting jangan kita punya sistem nilai, ya. Jangan kita punya pikiran kalau doa kita semakin panjang maka doa kita itu penuh kuasa dan dijawab Tuhan. Jangan kita punya pikiran yang seperti itu, Bapak. Itu yang disebut dengan bertele-tele. Itu yang salah. Bahkan firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin doa besar kuasanya. Doa orang benar, Bapak Ibu. Orangnya, kitanya harus benar dulu, baru doanya itu berkuasa, Bapak Ibu. Bukan karena panjangnya doa, Bapak Ibu, bukan. Sekalipun kita tidak bisa berdoa, ya. Sering saya temui ada beberapa jemaat yang bilang tidak bisa berdoa. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Tuhan tidak lihat kata-kata kita, doanya bagaimana, harus doa dengan kata-kata yang indah, tidak.
tapi yang Tuhan lihat tetap dari hati kita. Bagaimana hati kita saat kita berdoa, Bapak ya. Oleh karena itu sistem nilai kita jangan sampai salah, Bapak ya. Jadi ada 3 ya tadi ya, motivasinya harus benar saat kita berdoa, ya tadi dikatakan motivasi harus benar ya kita berdoa, dan saat kita berdoa harus rahasia, ya. Jangan dipamer-pamerkan itu, Bapak ya. Dan yang ketiga, ya, kita harus punya pola pikir yang benar saat kita berdoa, Bapak Ibu ya. Ayo sekarang kita belajar ya, masuk di dalam doanya ya. Yang Tuhan minta saat kita mau berdoa ya. Ini harus seperti ini ya. Di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Stop sampai di situ dulu ya. Bapa kami yang di surga. Ya, saat kita mengatakan Bapa, Bapak ya, berarti ada hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat dekat, ya. Karena kita mengatakan Bapa, seperti kita anaknya, kita bilang Bapa, berarti itu ada keintiman, Bapak Ibu. Ya. Bahkan dikatakan Bapa kami. Kami ini menunjukkan kepemilikan, Bapak Ibu ya. Ya. Dalam artian berarti saya milik Tuhan, Tuhan milik kami, ya seperti itu. Jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, itu berarti Tuhan itu dekat, intim dengan kita, seperti anak dengan bapaknya. Ya. Makanya dikatakan bahwa Allah yang imanen, Allah yang dekat di dalam hati kita. Luar biasa, Pak. Dia lebih dekat dari apapun yang ada di dalam hidup kita. Makanya dikatakan dia Allah yang imanen, Pak. Ya. Tetapi walaupun dia Allah yang imanen, ya, Bapa kami yang di surga, dia juga Allah yang transenden, Bapak Ibu. Ya. Dia itu jauh, tidak terjangkau, tinggal di tempat yang tersembunyi dan tak terhampiri di dalam kekudusannya. Karena dikatakan Bapa kami yang di surga. Surga itu jauh ya Bapak Ibu ya. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah doa. Kita harus bisa memahami bahwa Allah itu dekat, betul Bapak Ibu ya. Allah itu kepunyaan kita. Kita karib dengan Dia. Tapi serentak dengan itu Dia berbeda dengan kita loh. Dengan saya Dia berbeda, karena Dia adalah Sang Pencipta. Kita ini ciptaannya. Ya, ya. Dia tinggal di tempat yang tidak terhampiri. Dia transenden. Memang Dia imanen, betul, dekat dengan kita. Tapi Dia juga transenden. Dia berbeda dengan kita, Pak Bia. Sehingga di dalam sebuah doa harus ada rasa hormat yang dalam kepada Dia. Ya, kita harus punya rasa hormat saat kita mau berdoa. Saya teringat buat almarhum Papi. Dulu kalau mau berdoa, pakaiannya rapi, sekalipun doa pagi, saya lihat rapi, karena seringkali Papi bilang harus hormat sama Tuhan. Ya, jadi itu yang membekas, ada di dalam hati saya, selalu saya diingatkan itu. Makanya saya ingat almarhum Pak Sevan juga demikian. Kalau dia mau berdoa, tidak salah-salah Pak. Dia ganti pakaian. Dia mengatakan sama saya, berdoa harus dengan sikap hormat sama Tuhan. Ya, luar biasa Pak. Karena dia transenden Pak. Dia yang jauh, tapi selalu dekat di hati kita Pak. Ya, luar biasa. Makanya dalam doa, saya katakan tadi harus ada rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Sekalipun kita sahabat, sekalipun kita anak Bapak, tapi kita tetap ciptaan. Dia Sang Pencipta kita Bapak. Jadi kita harus mengerti Bapak ya, bahwa kalau kita waktu kita berdoa yang merupakan aktivitas rahasia, ya Tuhan minta jelas, doa itu bukan tentang formulasi, bukan Bapak ya. Bukan tentang redaksi, ya.
Tapi doa itu tentang relasi hubungan kita dengan Tuhan, Bapak ya. Saya ulang ya. Berdoa itu bukan tentang formulasinya, kita harus begini, tidak, Bapak Ibu. Bukan. Berdoa bukan juga tentang redaksinya. Kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat, yang indah, tidak juga, Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi berdoa itu adalah tentang relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan Tuhan harus dekat, intim, Bapak Ibu. Ya, bersahabat, sehingga kita bisa cerita segala keluh kesah kita. Ya, sambil dari pihak kita harus ada rasa hormat yang dalam kepada Dia. Dia yang mengajarkan doa kita, Bapa kami. Luar biasa, Bapa kami berarti Dia kepunyaan kita kepunyaan Dia. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapak ya. Jadi doa adalah sebuah aktivitas rahasia yang intinya adalah hubungan yang sangat dekat, intim dengan Dia, Bapak ya. Oleh karena itu kita diingatkan pagi hari ini ya. Beberapa waktu saya selalu diingatkan berdoa. Sehingga kekuatan Tuhan itu lebih dalam hidup kita, Bapak ya. Ada kekuatan selalu menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini yang saya boleh tahu ya, Bapak ya. Banyak sekali pergumulan yang akan kita hadapi ke depan. Tapi kalau kita tidak mengambil waktu lebih untuk berdoa, mungkin kita gampang ya diombang-ambingkan oleh berbagai macam persoalan yang membuat kita benar-benar lemah, Bapak Ibu. Ya. Karena itu Tuhan mengajak kita tetap kuat, selalu kuat di dalam Tuhan. Ya. Ya. Seperti beberapa waktu lalu saya sempat besuk keluar kota, ya, melewati Merawan. Ya, saya pernah mikir, Tuhan tolong sertai perjalanan saya, Tuhan. Ada beberapa orang mengatakan bahaya, ya, longsor segala macam. Ya. Bahkan saya diberi tahu kali baru terjadi sesuatu. Saya hanya bilang, Tuhan tolong sertai saya. Karena ada yang bilang macet di Merawan sampai 13 jam. Ya, tapi saya percaya dengan Tuhan. Saya melangkah dengan Tuhan, pasti Tuhan sertai saya. Bahkan anak-anak saya pernah bilang, Ma, jangan pergi sekarang, Ma. Keadaannya kurang baik. Saya bilang, tak apa-apa, nak. Tuhan pasti sertai. Saya mengatakan demikian. Puji Tuhan, Pak. Perjalanan saya pipi, tidak ada hambatan sama sekali. Luar biasa Tuhan. Saya menangis di perjalanan hati saya itu bilang, Tuhan Engkau baik. Ya. Saya tidak ada tujuan apa-apa, baru saya keluar kota hanya besuk, mendoakan, cuma itu. Tuhan tahu hati saya, luar biasa baik. Oleh karena itu saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup itu luar biasa. Karena apa? Karena kita memang harus bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Lewat apa, Bapak? Lewat doa, Bapak. Ya. Oleh karena itu, Bapak, kita sama-sama belajar pagi hari ini bahwa berdoa itu memang sangat penting dan itu menunjukkan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, Dia Allah yang imanen, dekat dengan kita, sekaligus transenden, Bapak. Ya. Jadi kita harus punya sikap doa yang hormat, kagum kepada Dia, Allah yang hidup, Bapak. Ya. Makanya itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan ketakutan-ketakutan biasa yang kita alami, Bapak Ibu. Tapi takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang dalam kepada Dia, Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa itu, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak ya. Saya percaya sungguh, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang beribadah seperti pagi hari ini, kalau kita punya relasi yang baik, intim, tersembunyi, dan rahasia, saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu dan saya doakan, maka Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi Tuhan menjawab doa kita tidak selalu iya, Bapak Ibu ya. Ya. Tuhan menjawab doa kita tidak selalu iya. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita tidak juga bisa. Ya. Karena ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan akan ubah setiap kita. Oleh karena itu membutuhkan proses tidak mudah. Ya, yang Tuhan minta kuat-kuat terus di dalam Tuhan. Ya, itu.
Luar biasa ya Pak Ibu ya. Itu pelajaran yang pertama ya. Jadi berdoa itu harus punya hubungan intim dengan Tuhan ya. Ada satu hubungan, relasi dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, tadi dikatakan tetap di ayat yang ke-9 ya. Sekarang tadi dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Dan dikatakan yang pertama hubungan relasi ya, di mana Allah itu imanen dan transenden. Sekarang yang kedua, dalam doa itu penting sekali kita mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dahulu daripada kepentingan kita ya. Makanya saat kita berdoa Bapak Ibu ya, kita harus menyembah lebih dulu. Jangan ngomong persoalan-persoalan kita, masalah-masalah kita itu nanti Bapak Ibu, di akhir. Yang terpenting kepentingan Tuhan dulu ya, kita sembah dia Bapak Ibu. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Makanya dikatakan dikuduskanlah namamu ya. Dikuduskanlah namamu. Ada banyak orang tahu Allah itu maha kudus ya, Allah itu maha mulia, Allah itu maha kasih. Banyak orang tahu, tapi ada banyak orang hidup tidak menghormati kekudusan Allah. Padahal tahu Allah itu maha kudus, Allah itu maha suci, ya. Allah itu maha kasih, tahu Bapak, ya. Tapi tidak menghormati kekudusan Allah. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan minta supaya kita mendoakan agar kekudusan Allah dihormati sungguh-sungguh. Ya. Dikuduskanlah namamu. Karena Tuhan mau kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Apa itu Pak Ibu? Menghormati kekudusannya. Berdoa supaya kekudusannya turun atas keluarga kita Pak Ibu, turun atas pekerjaan kita, turun atas anak-anak kita ya, turun atas gereja kita, turun atas masyarakat kita, supaya manusia benar-benar menghormati kekudusan Allah. Itu yang Tuhan minta Pak Ibu ya. Jadi Bapak, Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan supaya kita berdoa untuk kepentingan Allah, di mana kekudusan Allah dihormati ya. Waktu Tuhan berkata, dikuduskanlah namamu, itu berarti kita pun harus belajar menjaga kekudusan hidup. Ya. Penting Bapak ya. Ya. Keselamatan anugerah, betul Bapak. Keselamatan anugerah. Tetapi kekudusan harus Bapak. Makanya dikatakan dikuduskan namamu. Kita harus bisa juga ya mencontoh teladan Tuhan supaya kita menjaga kekudusan hidup kita Bapak. Itu penting Bapak ya. Dan kita perlu ajar buat anak-anak kita ya, keluarga kita. Itu penting Bapak. Yang pertama harus menjaga kekudusan Bapak Ibu. Itu penting ya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-10a sekarang ya. Setelah kita menjaga kekudusan Allah, dikatakan datanglah kerajaanmu ya. Dikatakan datanglah kerajaan. Tuhan mau di dalam doa kita supaya kita memberikan doa yang terbaik kepada Tuhan. Doa sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kita diminta untuk pertama-tama tadi dikatakan memperhatikan kepentingan Tuhan. Yang pertama dalam hal kekudusan ya. Selanjutnya datanglah kerajaanmu ya. Dia raja yang memerintah dalam hidup kita ya. Dia berdaulat dalam hidup kita. Kerajaan Kristus sudah datang Bapak Ibu. 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ya. Tapi kerajaannya yang sempurna masih belum terrealisasi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya diminta saat kita berdoa ya, supaya segera kerajaannya yang sempurna ya, kerajaannya yang absolut dan mutlak itu datang dalam hidup kita Bapak Ibu, di mana Tuhan menjadi raja, dia memerintah, dia berkuasa Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus berkata datanglah kerajaanmu. Kita diminta untuk berdoa dan mengerjakan doa itu supaya kerajaan Allah datang Bapak Ibu, segera datang. Ya, itu yang Tuhan minta Bapak Ibu. Ya, dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan
Ayat yang ke-10b, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang ketiga, dia meminta supaya tentang kehendak Tuhan. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang pertama, kita harus menjaga kekudusan. Ya, kedua tentang kerajaannya harus datang dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu kehendak Tuhan. Ya, supaya ada di dalam hidup kita. Setiap kita pasti menginginkan kita selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Ya. Begitupun Tuhan meminta. Makanya Yesus mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita diminta supaya kita berdoa, ya, supaya kita umat manusia, supaya keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, gereja mengutamakan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan minta, Bapak. Jadi waktu kita berdoa, yang terpenting itu adalah kehendak Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Karena kehendak Allah itu selalu membawa kita kepada kekekalan yang mulia, biarpun kita masih di bumi, ya. Bahkan saya sering mendengar almarhum dulu mengatakan tempat paling aman di muka bumi adalah di dalam kehendak Allah. Itu tempat yang paling aman, ya. Makanya kita diminta supaya kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Seperti kalau kita belajar satu tokoh Daniel, ya, Bapak Ibu tentu tahu cerita Daniel, ya. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya. Itu merupakan tempat yang paling aman buat Daniel, Bapak Ibu. Ya, tempat yang paling aman. Ya. Daniel ada di dalam gua singa, Bapak Ibu, ya. Ya. Sekalipun ada dimanapun, ya. Baik tadi seperti Daniel ada di gua singa. Kalau Tuhan ada di sana, Bapak Ibu, itu tempat paling aman. Ya, kalau bersama Tuhan itu kita aman. Ya. Pagi hari ini saya nggak tahu keadaannya Bapak Ibu seperti apa. Ya. Tapi yang satu hal yang mau saya beritahu, apapun keadaan kita, pastikan kita tetap bersama Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita bersama Tuhan aman. Mungkin Tuhan membawa kita ke dalam gua singa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Tapi sebenarnya Allah menyembunyikan kita, Bapak Ibu, dari orang-orang yang jahat seperti Daniel. Tuhan mau menyembunyikan kita. Tapi kenapa kita seringkali mengalami kesulitan di dalam hidup ini, ya? Usaha kita mengalami kesulitan. Ya karena Tuhan membawa kita seperti Daniel, kita ini dibawa ke gua singa, ya, supaya kita lebih banyak waktu, ya, baik bagi keluarga, supaya kita lebih konsentrasi, fokus kita kepada Tuhan. Baik. Kalau ada pergumulan masalah dalam hidup ini, ya, ya. Seperti contohnya, ya, ya, saya dapat kiriman itu video singkat, ya, ada orang yang mengalami kebangkrutan, ya, pilot, oke. Dia berdoa terus dengan Tuhan sampai 2 tahun, tidak ada jawaban Tuhan lewat doanya. Dia menyerah, saya nggak usah doaan, Tuhan nggak ada. Ada seorang hamba Tuhan datang, dia mengatakan demikian sama hamba Tuhan, Tuhan nggak ada. Tapi hamba Tuhan bilang tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa, ya. Dan pada akhirnya dia melakukan, Bapak, dengan terpaksa dia lakukan, berdoa kembali, dan akhirnya dijawab sama Tuhan, Bapak, ya. Makanya Tuhan bilang tetaplah berdoa, ya. Waktunya itu Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan waktunya, Tuhan yang tahu. Makanya itu jangan menyerah, tetaplah berdoa, ya, mengucap syukur dalam segala keadaan kita, apapun keadaan kita yang terburuk sekalipun. Tuhan minta kita tetap mengucap syukur, Bapak. Itu penting, Bapak. Itu penting, Bapak.
Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, saya yakin kekuatan Tuhan, Roh Kudus akan memberi kita selalu ada sukacita. Kita bisa bersyukur Bapak, apapun keadaan kita, tetap kita bisa berkata Tuhan itu sangat-sangat baik dalam hidup kita Bapak ya. Ayo kita belajar Bapak ya, supaya hidup kita ada di dalam kehendak Tuhan ya Bapak ya. Sekarang yang bagian ketiga ya. Jadi yang tadi yang pertama relasi kita dengan Tuhan ya Bapak. Yang kedua kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan dulu dalam hal kekudusan, dalam hal kerajaannya ya. Dan dalam hal dikatakan ya kehendak Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam kehendak Tuhan Bapak ya. Sekarang bagian yang ketiga kita lihat di ayat 11 sampai yang ke-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Jadi bagian dari doa Bapa kami yang ketiga ini juga ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kan dikatakan hubungan dengan Allah ya. Ada 3, imanensi, kepemilikan, dan transendensi. Yang kedua tadi saya sudah katakan, kita mengutamakan kepentingan Allah, tentang kekudusannya, tentang kerajaannya, dan tentang kehendaknya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ya, doa itu tentang hidup bersandar kepadanya. Doa itu tentang hidup bersandar kepada Tuhan Bapak. Dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Sekarang mengenai kebutuhan kita Bapak ya. Ya kebutuhan-kebutuhan kita beritahukan kepada Tuhan. Setelah kita mengutamakan kepentingan Tuhan, sekarang kepentingan kita ya. Tapi hal yang pertama dikatakan apa? Makan minum, kebutuhan primer yang kita butuhkan sehari-hari ya. Kita meminta kepada Tuhan seperti orang Israel makan. Berbicara makan ini bukan hasil pekerjaan Bapak ya, bukan Bapak ya. Jadi pola pikir gereja mula-mula, makan bukanlah hasil pekerjaan. Bagi mereka makan adalah berkat Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan Bapak ya. Karena kalau mereka sehat, mereka bisa bekerja. Kalau mereka bekerja, satu hari mereka bekerja, mereka beroleh upah 1 dinar. Dengan 1 dinar itu mereka bisa makan. Jadi kalau mereka bisa makan, karena mereka sehat. Kalau mereka sehat, karena Allah yang memberkati mereka. Jadi pola pikir ya, gereja mula-mula seperti itu. Jadi mereka makan bukan hasil pekerjaan. Mereka makan karena berkat Tuhan ya. Ya, makanya ada firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya ya. Dan kita paham sekali dikatakan ya. Jadi memang berkat Tuhan. Karena itulah mereka diminta untuk bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Firman Tuhan ada katakan Allahku akan memenuhi semua kebutuhan ya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak tinggalkan kita. Saat kita mau bersandar kepada Tuhan, maka semua kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupi ya. Tapi kebutuhan Bapak ya, kembali lagi itu pokok ya dikatakan ya. Jadi kalau hari ini kita sehat bukan karena kita mahir menjaga makanan kemarin, tidak. Tapi itu semua bukti pemeliharaan Tuhan sempurna mengerjakan untuk hidup kita ya. Ya, karena itu bagi orang Israel makan adalah bukti pemeliharaan Tuhan, bukti berkat Tuhan, bukan hasil dari sebuah pekerjaan. Itu cara berpikir mereka Bapak Ibu ya. Ya, luar biasa. Oleh karena itu di bagian yang ketiga, doa itu yaitu kita harus menyandarkan hidup kita kepada Allah ya. Belajar sandarkan hidupmu kepada Allah ya.
Luar biasa Bapak Ibu kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini, apapun pergumulan kita, itu merupakan kesempatan yang baik untuk kita menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara kamu. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita belajar Bapak Ibu ya. Yang pertama, sekarang yang kedua dikatakan, setelah ya, berikanlah dari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara pengampunan Bapak Ibu ya. Kesalahan itu adalah sebuah hutang Bapak Ibu ya. Jadi menurut firman Tuhan, dosa itu adalah hutang Bapak Ibu ya. Kenapa kita perlu bersandar kepada Allah? Ya. Dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Perhatikan Bapak, waktu saya berbuat salah kepada papi saya sebagai gembala senior dulu ya, saya berbuat salah, berarti saya berhutang dosa kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama Bapak ya. Ya. Jadi saat saya bersalah kepada papi saya, almarhum dulu, saya berhutang dosa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau ada orang berhak mendapat kebaikan dari saya, tapi saya tidak memberikan kebaikan itu kepada orang itu, maka saya juga berhutang dosa kepada Tuhan. Dalam arti kita tahu kita bisa berbuat baik kepada orang itu, tapi kita tidak melakukan, kita juga berhutang dosa. Sebaliknya, saya juga berhak mendapat kebaikan dari orang lain. Ya Bapak Ibu ya, dari anak Tuhan yang lain. Jadi setiap orang berhak mendapat kebaikan. Ya. Oleh karena itu kalau kita memang bisa berbuat baik, ayo Bapak Ibu, kita harus berbuat baik kepada sesama. Kalau kita berhutang sama Tuhan Bapak Ibu, ya. Jadi waktu mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari kita, kita tidak memberikannya, kita berhutang kepada Tuhan. Jadi setiap hari banyak pelanggaran kita, ya, banyak hutang kita. Karena itu kita perlu bersandar kepada Tuhan, supaya kita mudah mengampuni kesalahan orang lain. Karena tanpa kehadiran Yesus di hidup kita, kita tidak akan bisa mampu mengampuni kesalahan orang. Dan mengampuni sesama itu penting Bapak Ibu ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengampuni, Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Oleh karena itu kita membutuhkan kekuatan Bapak Ibu ya. Dan Tuhan meminta kita bersandar kepada Tuhan. Karena waktu kita bersandar kepada Tuhan, kekuatan itu akan datang dalam hidup kita, dan kita bisa mengampuni sesama ya. Jadi benar-benar perlu kita bersandar kepada Tuhan ya. Yang pertama, Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Yang kedua, waktu kita bersandar kepada Tuhan, maka semua hutang kita kepada Allah dan kepada sesama ya. Tuhan mengampuni kita. Kita kuat Bapak Ibu ya. Sehingga hidup kita ini bisa berdampak Bapak Ibu, bisa menjadi berkat, karena ada orang-orang yang mendapat kebaikan dari kita. Seperti itu Bapak ya. Karena itu setiap kita harus berprinsip. Seperti saya ingat almarhum suami dulu juga mengatakan dengan saya, dalam setiap berkatmu itu ada hak orang lain di sana. Makanya kadang-kadang kalau diberkati Tuhan, kadang-kadang saya kalau diberkati Tuhan, seakan-akan di dalam pikiran saya terbesit seseorang, dan saat itu saya melangkah langsung. Ya, itu berarti ada berkat orang di sana Bapak Ibu ya. Di dalam setiap berkat kita, kadang-kadang ada hak orang lain yang juga perlu menikmati dari berkat yang kita terima Bapak Ibu ya. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga ini ya, setiap kita membutuhkan kelepasan
dan kemenangan dari semua cobaan hidup. Bagaimana kita bisa keluar dari sana, Bapak Ibu? Tidak ada lain, kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu ya, di dalam ajaran doa Bapa kami, Tuhan Yesus meminta kita untuk kita bersandar kepada Tuhan dalam hal makan minum, tadi dikatakan bersandar kepada Tuhan dalam hal mengampuni sesama, dan bersandar kepada Tuhan dalam melawan dosa dan kejahatan, Bapak Ibu. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan iblis setan, tidak bisa. Hanya bersama Tuhan Yesus saja kita mampu mengalahkan setan, ya Bu ya. Seperti contohnya Adam dan Hawa. Ya, di Taman Eden dulu belum berdosa, Bapak, belum tercemar oleh dosa, ya. Tidak punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Bahkan dijadikan segambar dengan rupa Allah. Ya, artinya masih murni, masih steril dari dosa. Tapi waktu digoda oleh ular iblis, tetap saja Adam jatuh dalam dosa. Ya, Hawa jatuh dalam dosa ya. Berarti tidak ada manusia yang kuat, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sanggup melawan setan. Cuma Tuhan Yesus saja yang mampu mengalahkannya, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu Tuhan minta supaya kita percaya kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 ya mengatakan, Yakobus 4 ayat 7 di situ dikatakan, Bapak Ibu, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu dan saya ingin menang dari pencobaan yang bersumber dari iblis, baik dari pergumulan-pergumulan hidup, tidak ada cara lain, Bapak. Kita harus bersandar kepada Tuhan, ya, sehingga kita bisa lepas semuanya itu. Pagi hari ini, Bapak, ada Roh Kudus dalam setiap kita. Waktu kita bersandar kepada Kristus, tidak ada kuasa yang lebih jahat, Bapak. Jika kita bersandar kepada Kristus, ya, Kristus pasti akan menolong dalam hidup kita. Dia selalu akan tolong kita, Bapak ya. Oleh karena itu kita belajar pada pagi hari ini saat kita berdoa, benar-benar kita mengerti konsep doa yang benar, Bapak ya. Jadi yang pertama tadi kita harus bangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Yang kedua, saat kita berdoa kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan dulu, tentang kekudusannya, tentang kerajaannya, tentang kehendaknya. Setelah itu baru ya kita mengutarakan kepentingan kita. Tapi Tuhan minta supaya kita bersandar penuh kepada Tuhan, baik. Ya. Untuk apapun, untuk makan, minum, ya, untuk mengampuni, dan untuk kita bisa melawan dosa, melawan pergumulan dalam hidup ini yang nggak mudah, baik ya. Kita penting di saat itu kita pasti akan bisa bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita diingatkan ya supaya kita berdoa jangan sembarangan, Bapak Ibu. Ya, makanya doa kadang tidak dijawab karena doa hanya memuaskan hawa nafsuku, firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena kita seringkali berdoa cuma untuk kepentingannya. Ya Bapak Ibu ya. Seringkali itu yang terjadi. Aku berdoa supaya Tuhan jawab pergumulanku, ya. Jadi selalu tentang kita, bukan tentang Tuhan. Ya. Dan Tuhan minta yang pertama harus tentang Tuhan lebih dulu. Ya, miliki hubungan yang begitu dekat seperti Bapa dengan anaknya, ya. Luar biasa, Pak. Dan Dia selalu pasti akan membimbing langkah-langkah kita. Ya. Langkah-langkah kita dibimbing dituntunnya, Pak. Sehingga selalu merasakan damai, ada sukacita. Walaupun ada di tengah-tengah masalah badai, kita tetap bisa bersukacita, Bapak. Karena kita dekat dengan Tuhan. Ayo hari-hari ini jangan sampai kita kehilangan jam doa kita, Bapak ya. Penting, Pak. Berdoa itu sangat-sangat penting, Bapak. Ya. Ya, saya merasakannya, ya, karena Tuhan itu selalu berbicara. Tuhan berbicara. Saya mengatakan, apa Tuhan yang harus disampaikan? Dan di sana Tuhan berikan di dalam pikiran saya. Doa itu penting karena hari-hari ini
banyak orang yang sudah meninggalkan doa karena menganggap doa itu hanya rutinitas, ya, kebiasaan berdoa, tapi bukan karena kerinduan kita, karena kecintaan kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan, itu yang dikatakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan rutinitas. Jadi seakan-akan berdoa itu rasa hadirat Allah. Kadang-kadang kita berdoa tidak mudah, Bapak Ibu, menghadirkan hadirat Allah. Karena apa? Saat kita berdoa, orang kadang-kadang pikiran kemana-mana. Ya, pasti itu. Ya, makanya seringkali saya kalau berdoa pikiran kemana-mana, tak tengking saya. Ya, Tuhan fokuskan saya mengatakan itu, fokuskan. Akhirnya saya memuji Tuhan. Ya, sampai saya benar-benar fokus dengan Tuhan. Saya tidak ingat masalah lain-lain, apa yang ada di pikiran saya hilangkan. Tujuan saya hanya fokus kepada Tuhan, ya. Dan itu kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan dan tidak bisa dibatasi dengan waktu, ya. Sulit untuk menghadirkan hadirat Allah, itu sulit, ya. Ya, tapi kalau kita sudah masuk di dalam hadirat Allah, itu luar biasa, ya. Waktu tanpa terasa, langsung 2 jam, apa? Luar biasa Tuhan itu baiknya, Bapak, ya. Ayo kita pagi hari ini diingatkan, Bapak, ya, kita belajar, ya. Makanya selalu kalau kita menghadapi sakramen perjamuan kudus, kita harus selalu ingat cintanya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia sudah rela mati buat kita, tidak pernah lihat kita siapa, enggak, ya. Tuhan angkat kita kalau kita mau, ya. Diperlukan komitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Tanpa komitmen kita tidak bisa, ya. Semakin dalam dengan Tuhan. Tutup Alkitab kita, Bapak Ibu.